Beberapa dasawarsa belakangan, Indonesia menyandang predikat sebagai raksasa dunia pengekspor biji Theobroma kakao, bahan baku pembuat coklat. Coklat adalah hasil olahan biji buah pohon Theobroma kakao. Nama ilmiah untuk pohon coklat yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti makanan para dewa. Hutan beriklim tropis dengan banyak naungan pohon adalah habitat alam tanaman kakao. Karena tanaman ini memerlukan ketersediaan air dan intensitas sinar matahari yang cukup untuk dapat tumbuh dengan baik. Tanaman kakao tumbuh secara optimal pada ketinggian 1 hingga 600 meter dari permukaan laut. Tanaman ini dapat pula tumbuh pada ketinggian maksimal 1.200 meter dari permukaan laut. Secara umum, pohon kakao terdiri dari 3 varietas, Criollo, Forastero, dan Trinitario, yang merupakan hasil persilangan antara Criollo dan Forastero. Varietas Forastero cocok tumbuh di dataran rendah, sedangkan varietas Criollo mampu tumbuh dengan baik di dataran yang lebih tinggi. Saat ini, Indonesia adalah negara penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Indonesia memainkan peran penting dalam pasar kakao dunia sejak tahun 1990-an. Sebelumnya, kakao produksi Indonesia relatif tidak dikenal oleh dunia internasional. Kakao sebenarnya telah menjadi komoditas di bumi Nusantara sejak sekitar 300 tahun silam. Meski tidak sepopuler komoditas alam lain seperti kopi, gula, dan cengkeh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kakao kalah pamor dengan komoditas lain di bumi Nusantara kala itu. Salah satunya karena Belanda telah memiliki perkebunan kakao di koloni mereka yang lain di benua Amerika, seperti Venezuela dan Suriname. Belanda juga telah mendominasi pasar kakao dunia pada tahun 1634, sehingga mereka memilih mengembangkan komoditas lain di bumi Nusantara. Selain itu, pohon kakao bermutu tinggi varietas Criollo yang ditanam di bumi Nusantara kala itu rentan terhadap hama dan penyakit. Kegagalan demi kegagalan dialami beberapa perkebunan swasta di Nusantara yang mencoba menanam kakao kala itu. Seperti perkebunan kakao di Manado pada tahun 1822, perkebunan kakao di Maluku pada tahun 1830-an, perkebunan kakao di Halmahera pada tahun 1867, dan perkebunan kakao di Pulau Bacan pada tahun 1880. Kakao kalah bersaing dengan komoditas lain yang ditanam secara paksa di bumi Nusantara, terutama kopi. Kakao semakin disisihkan di Kepulauan Nusantara bagian timur. Meski pohon-pohon kakao itu tidak semuanya ditebang, pohon-pohon kakao dibiarkan tumbuh begitu saja. Kakao kembali dikembangkan sebagai komoditas di bumi Nusantara pada tahun 1888. Saat itu, seorang berkebangsaan Belanda bernama McGillivray mencoba mendatangkan kakao varietas Criollo dari Venezuela. Ia berharap dapat mengembangkan kakao yang khas di Pulau Jawa dengan membangun perkebunan di Jatirenggo, Jawa Tengah. Meski kemudian varietas Criollo ini terganti oleh varietas Forastero yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit.
Setelah mencatat hasil panen hingga 25.000 ton pada tahun 1910, produksi kakao pemerintah kolonial Hindia Belanda terus menurun. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1912, Van Hal, Kepala Institut Penelitian Penyakit Tanaman Hindia Belanda, mulai mengembangkan varietas baru tanaman kakao di 3 perkebunan besar di Jawa kala itu: Jatirenggo, Getas, dan Asinan. Beberapa varietas hibrida berhasil dikembangkan di tanah Jawa pada tahun 1930-an. Meski hasilnya hanya optimal di wilayah Jawa Timur saja, kakao pun kembali menjadi komoditas kelas 2 di bumi Nusantara. Namun, perkebunan dari masa kolonial inilah yang menjadi cikal bakal perkebunan kakao berskala besar di Indonesia saat ini. Pada tahun 1953, pemerintah Indonesia menasionalisasi lahan milik kultur maskapai Jelbuk menjadi perkebunan kakao. Awalnya, tanaman kakao di sini hanya seluas 5% dari total lahan kebun, atau setara dengan 120 hektar. Namun kini luasnya mencapai 400 hektar. Dalam setahun, kebun Banjarsari dapat menghasilkan biji kakao kering hingga 250 ton. ...85 hingga 90% diantaranya diekspor ke beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa, dengan nilai penjualan mencapai 5 miliar rupiah. Pada tahun 1970-an, pemerintah melalui Dinas Perkebunan mulai mendorong berdirinya perkebunan kakao rakyat di Sulawesi, Papua, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan perkebunan kakao rakyat di Pulau Jawa baru berkembang pada tahun 1990-an.